Selanjutnya, mari saja kita dengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Rizki Baihaqi, Ustadz Pangeran. Kepadanya dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah al muwafiq li hadhil walimah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al ayah. Amma ba'd, hadratul mukarram, segenap para alim, para ulama, para asatidz, para dewan guru, para kiai, khusus yang baru saja menyampaikan ilmunya buat kita yang mulia al-mukarram al-ustadz Kiai Haji Abidin Nur, teriring doa mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu sudah banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati juga Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana, Al-Ustadz Haji Muryan, Al-Ustadz Haji Abdurrahim Kiai Ihsan, yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Nahari Naharuddin, Al-Ustadz Jai, Al-Ustadz, dan juga segenap para asatidz lainnya, dan juga orang tua yang lainnya, Ustadz Abdul Aziz, Bapak Haji Harsoyo, Usmidin, Bapak Haji Suyono. Mudah-mudahan teriring doa semuanya guru-guru kita yang mohon maaf namanya sehingga sebutin satu-satu, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Aris dan Ustadz, aduh lupa saya nama beliau, Ustadz Adi, Ustadz Abdul Aziz, tim hadrah, segenap para orang tua yang lainnya, terkhusus sahibul bait Ustadz Syamsuddin beserta keluarga besarnya yang dalam hal ini menghaulkan orang tuanya. Mudah-mudahan almarhumah Allah jadikan kuburnya raudhah min daril jannah, dan keluarga yang ditinggalkan Allah berikan kesabaran dan ketabahan, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para bapak jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba, kewajiban kita ibadah kepada Allah harus dibarengi dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita. Betul, Pak? Ada orang yang ibadahnya bagus, sujudnya bagus, sedekahnya bagus, bangun tengah malamnya juga bagus, tapi ternyata dengan orang tuanya durhaka dengan orang tua, maka ibadah yang dilaksanakannya, semua sujudnya, sedekahnya, zakatnya, puasanya, semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Maka orang tua itu adalah merupakan jembatan dalam kehidupan kita, pintu buat kita, pintu buat keberkahan ada pada orang tua, pintu sukses dalam satu jabatan, dalam satu usaha ada pada orang tua. Kunci kesuksesan dalam hidup adalah berbakti dengan orang tua. Maka
Nggak akan ada orang yang berbakti dengan orang tua dalam hidupnya susah melarat, bahkan sengsara dalam hidupnya, Pak. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang tabi'in namanya Taus. Dia punya anak, dia bercerita dengan anaknya agar anaknya ini bisa mengambil hikmah apa yang pernah dia alami. Dia ini pernah hidup miskin, paling miskin dan susah bahkan melarat, tapi sekarang beliau menjadi orang kaya berkat berbakti dengan orang tua. Singkat cerita, dia punya orang tua. Ini orang tuanya sakit, anak banyak. Biarpun anaknya banyak, yang hidup cuma ngurusin orang tua cuma satu. Ada yang begitu, Pak? Ada yang begitu, Pak? Anak banyak, yang hidup sama orang tua, sayang sama orang tua, ngurusin orang tua sakit dia urusin cuma satu. Ada nggak begitu? Banyak. Mana orangnya? Nggak datang ya? Ini anak banyak tapi yang hidup sama orang tua cuma satu. Dia bingung nih, anak si Taus nih bingung, gak punya apa-apa, gak punya benda apa-apa, sementara orang tuanya sakit, harus dirawat, harus dibawa ke rumah sakit, harus dikasih obat. Begitu dia pengen berobat, dia pengen bawa ke rumah sakit, pesen tuh dari kakak-kakaknya, dari adik-adiknya, dari abang-abangnya, pesennya begini: lu boleh kurusin orang tua lu boleh pakai duit atau banda, tapi banda jatah lu, jangan utak-atik banda-banda tanah-tanah warisan yang jatah-jatah gua, jangan sampai kejual gara-gara ngurusin orang tua. Orang tuanya masih ada tapi udah ngomong warisan aja. Ada nggak begitu, Pak? Banyak. Nggak datang. Nggak datang ya. Terus mana gerimis kali ya. Dia boleh ngurusin orang tua, boleh dia bawa ke rumah sakit, dia boleh ngobat itu. Karena nggak punya duit, akhirnya dia jual tuh rumah yang emang udah jatah dia. Warisan-warisan anak-anak yang lain nggak ada yang diutak-atik, utuh. Warisan dia udah punya bini, dia rela tuh dia jual buat ngurusin orang tuanya. Begitu dia jual, dia bawa tuh orang tuanya berobat, Pak. Habis berobat nggak lama mati, nggak punya apa-apa nih orang. Udah dia habis dia jual bandanya buat ngurusin orang tuanya, orang tuanya yang diurusin meninggal dunia, nggak punya apa-apa. Akhirnya dia ngomong sama bininya, ya malu, lempengan orang tua kita urusin kali, ntar kita dibagi lagi. Udah banda kita jual-jualin, emang udah kagak punya apa-apa, yang kita urusin mati. Bagian dah hidup susah nggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita Pak nih, beliau tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi. Dalam mimpinya disuruh ke satu tempat. Di situ tempat itu banyak dirham. Begitu dalam mimpinya dia pergi ke satu tempat itu banyak dirham. Dia tanya tuh ada penjaganya, halal atau tidak? Halal atau tidak, boleh diambil atau tidak? Lalu jawaban yang penjaga dirham itu katanya, haram, ini haram, maka nggak diambil. Dia bangun dari tidurnya, dia cerita sama bini, tadi malu, gua ngimpi disuruh satu tempat banyak banget duit, emas banyak macam-macam, terus lo ambil lah? Kagak, ini kerjaan bini nih. Sebab di situ ceritanya dikatakan haram, maka gue gak ambil. Tadi macomot bang bagian atuk kok. Tuh perempuan tuh ya. Singkat cerita, mimpi yang kedua sama, ternyata isyaratnya masih haram. Mimpi pertama isyaratnya haram, mimpi kedua isyaratnya juga haram. Ternyata singkat cerita yang ketiga, dia bermimpi lagi. Dalam mimpi yang ketiga ternyata halal tapi cuma satu, boleh diambil tapi cuma satu, meskipun banyak itu dirham yang diambil dan boleh digunakan hanya satu. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia ajak bininya, dia pergi ke satu tempat Jatisari,
dapat ada dirham, dia bawa pulang. Pulangnya lewat pasar, ada tukang ikan. Begitu nyampe di pasar, ada tukang ikan, ikannya ada 2 biji, gede-gede banget, dia beli. Dari dirham yang dia dapat, dia beli itu ikan, dapat 2 ikan, dia bawa pulang ke rumah. Begitu nyampe rumah, bininya disuruh nyangin tuh. Begitu disiangin itu ikan, dibelek perutnya, ternyata dalam isi perut ikan itu ternyata ada intan berlian yang nilainya luar biasa mahal. Karena saking polosnya nih orang, dia nggak tahu nih harganya berapa dan berapa nilai harganya. Dia tanya tuh, dia pergi ke RT, "Assalamualaikum teh, saya habis belek ikan saya ternyata dalam perutnya ada intan berlian." Begitu dilihat sama RT, waduh, itu mah mahal harganya. Jangankan pakai duit gua, jangankan kebun yang gua punya gua jual buat ngebayarin intan itu, nggak bakal kebeli tuh intan berlian yang lu punya. Tuh orang dulu rata-rata Pak pada jujur. Coba RT zaman sekarang. Tuh Pak Guru Unen mana orangnya dia. Ya, itu dulu ini mah. Contoh aja Pak ya, maafin. Ada RT kagak nih ya? Banyak. Akhirnya kata RT, "Lu pergi dah ke rumah lurah." Ternyata jawaban lurah juga sama. "Coba lu pergi dah ke camat," sama. Akhirnya suruh pergi tuh. Ada raja yang memang kata camat itu, ada raja memang yang kedengerannya sedang menyari-nyari intan berlian. Akhirnya dia pergi ke rumah raja, ke istana raja, ketok-ketok, "Assalamualaikum." "Salam, wahai raja, apakah Anda sedang mencari intan berlian? Saya dengar engkau sedang mencari intan berlian." Akhirnya coba lihat, begitu dilihat intan berlian, dia panggil permaisurinya turun ke bawah. Dia lihat benar ternyata intan yang berlian yang sedang dicari oleh bininya, oleh raja, emang itu yang dibutuhkan, itu yang dia punya ternyata. Masya Allah. Jadi dari ikan yang dia beli, dari dirham yang dia dapat sebab mimpi, ternyata ada intan berlian yang dicari oleh seorang raja. Akhirnya raja nanya, "Berapa lu jual?" Kata si Taus ini, "Terserah raja dah. Raja mau beli berapa aja gak jadi masalah. Tapi kata raja, udah lu sebut harganya. Lu bilang, lu ngomong berapa lu jual, gua bakal bayar." Akhirnya nih si Taus minta dari 1 dirham itu, dia minta diganti dengan emas sebanyak 30 ekor keledai. Keledai itu kan, keledai itu ada tasnya Pak, kanan kirinya. Itu kanan kirinya ada emas. Dia minta dari intan yang dia punya, dia jual dengan harga sebanyak emas, kalau belum makan begini nih. Sebanyak emas 30 ekor keledai. Coba bayangin, dari 1 intan berlian yang dia dapat dari mimpinya, ternyata Allah ganti dengan ribuan, harta jutaan, miliaran. Allah ganti, Allah kasih itu. Gara-gara sebab ngurusin orang tua, rumahnya dia jual, badannya dia habisin buat orang tuanya. Meskipun dulu susah, meskipun dulu melarat, ternyata Allah kasih rezeki yang tak terduga-duga. Alhamdulillah. Itu baru 1 ikan, 2 ikan, ternyata isinya sama. Masya Allah, luar biasa, dihargai dengan harga yang sama. Itulah sebabnya kalau anak yang berbakti dengan orang tua, anak yang ngurusin orang tua, mungkin masa hidupnya dia pernah susah, melarat terlebih dahulu, tapi satu saat nanti akan Allah angkat derajatnya jadi orang yang berkah hidupnya, berkah rezekinya. Gak akan ada anak yang miskin, melarat, susah hidupnya bagi anak-anak yang berbakti dengan orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini percaya apa kagak nih ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Samsudin Detet berserta keluarga besarnya, beliau menghaulkan orang tuanya, beliau keluarkan rezekinya untuk berbakti dengan orang tuanya. Mudah-mudahan Allah balas hartanya berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca Fatihah buat almarhumah
Ibu Boni binti Bapak Timan, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, juga Allah terima amal ibadahnya, dan juga keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Di hadhihi niyah wa ala wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.